Hai, Assalamualaikum. Di vlog saya kali ini saya akan mengajak teman-teman berkeliling kota Madinah menapaktilasi sejarah tentang Rasulullah yang tidak semua orang tahu. Dengar cerita makanan yang bertambah banyak. Ini terjadi di kampung ini. Nah, Rasulullah pernah sekitar 1 bulan di situ, dan Jibril juga pernah menurunkan wahyu. Kita mengajarkan anak kita peperangan sejarah itu seperti kita mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sama-sama menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya cerita dongeng saja. Kalau sekarang anak-anak lebih senang dengar cerita-cerita Spider-Man. Ternyata ada yang lebih hebat dari itu semua. Superhero itu ada yang lebih hebat lagi. Spektakuler. Assalamualaikum, selamat sore dari kota Madinah. Hari ini saya mau jalan-jalan. Tidak seperti biasanya, jalan-jalannya ke suatu tempat di atas gunung yang sensasi baru di kota Madinah ini. Dan ini nantinya yang akan menjadi paket baru di Rosana Travel. Nah, seperti apa perjalanan sore hari ini? Stay tune di YouTube MRS Ika Novianti. Di vlog kita kali ini saya akan mengajak teman-teman menapaktilasi ke tempat-tempat bersejarah perjuangan Rasulullah yang tidak semua orang tahu tempatnya. Ini adalah namanya perkampungan Bani Haram. Ada apa di perkampungan Bani Haram? Pernah dengar cerita makanan yang bertambah banyak? Ini terjadi di kampung ini, namanya kampung Bani Haram. Ini ya, lihat sebelah kanan, ini namanya Masjid Bani Haram, yang mana Rasulullah SAW pernah sholat di sini. Dan perkampungan nanti kita akan ceritakan juga terjadi di kampung ini, namanya kampung Bani Haram. Ini masjid yang pernah Rasulullah SAW sholat termasuk Masjid Nabawi. Insya Allah. Ini yang namanya Jabal Salah. Jabal Salah. Masya Allah. Sin Lam Ain. Berarti yang ini ya Ustaz, yang ini yang mana sih? Kok tangan aku nggak keluar sih? Yang ini. Senden itu seperti Iya, yang kayak ada orang tidur. kayak orang duduk ada bumbungnya itu loh. Ya, itu di situ ada gua sedikit. Yang Ini. Rasulullah SAW. Ya itu. Ini ya. Iya, Yang ini ya, betul, Ustaz ya. betul. Ya itu. Ya, Rasulullah pernah sekitar 1 bulan di situ, dan Jibril juga pernah menurunkan wahyu. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Jibril datang di sini, dan kalau dalam bahasa Arab ini itu hada itu udah gak ada yang lain, ini itu ya ini gitu. Tempat inilah Jibril datang yang memberikan wahyu, dan Rasulullah SAW sempat menginap selama 1 bulan kurang lebih. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya diberi kabar bahwasanya akan ada pasukan yang datang 10.000 untuk menyerang kota Madinah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang ingin mereka lakukan? Maka Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, dan apa yang dilakukan Rasulullah pasti petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW tawadhu. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian bermusyawarah. Asyiru ilaina ya ashab Rasulullah SAW. Kita berbincang apa yang akan kita lakukan. Akhirnya apa? Sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, dia bukan orang Arab, dia dari Faris, dari Persia. Dia mengatakan, dulu kalau kita berperang bersama musuh, kita biasanya buat khondak ya Rasulullah. Ya, khondak itu artinya parit. Maka kata Rasulullah, ni'mar ra'i, itu pasukan yang bagus. Akhirnya Rasulullah setuju dengan pemikiran Salman Al-Farisi, dan akhirnya menggali parit. Paritnya terbentang di bagian utara sepanjang 3 km, dalamnya 5 meter kurang lebih, dan lebarnya sekitar 5 sampai 7 meter. Ya. Kira-kira batuan seperti ini ya digali oleh
sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka, sebagian riwayat mengatakan sedang puasa, ya. Kira-kira berapa lama itu menggali itu? Gak tahu. Tentang 3 km. Mereka menggali kurang dari 1 minggu. Masya Allah. Sampai apa disebutkan dalam riwayat, saking gak ada waktunya mereka, gerobaknya ini udah penuh, batu-batunya dimasukin ke saku-saku baju mereka, saking gak ada waktunya. Dan mereka disebutkan dalam hadis Muslim, mereka belum makan 3 hari. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, kami waktu itu belum makan 3 hari. Kami semua kelaparan, 3 hari belum makan sambil bekerja. Bayangkan. Kemudian sebagian sahabat mengikat perutnya dengan batu. Rasulullah mengikat perutnya dengan 2 batu. Sampai sahabat Jabir bin Abdullah ini udah gak tega lagi ngeliat Rasul. Kok ngeliat sahabat yang lain lapar gak apa-apa, masih biasa, semuanya juga lapar. Tapi ngelihat orang paling mulia di muka bumi ini kelaparan, dia gak tega. Akhirnya dia izin kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku izin. Apa yang Jabir lakukan? Dia pergi ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, apa yang tersisa di rumah ini? Kata istrinya apa? Kita ada 1 kantung gandum dan anak kambing yang kecil. Apa kata Jabir? Masa sekarang kita jamu Rasulullah SAW makan di rumah kita. Ini disebutkan dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim. Kemudian apa? Setelah itu, setelah selesai istrinya makan, istrinya masak, sembelihannya, dan itu adalah makanan terakhir Jabir. Disiapkan, sudah dimasak. Akhirnya kata istri Jabir panggillah Rasulullah dan 1-2 dari sahabatnya. Akhirnya Jabir datang kepada Rasulullah berbisik-bisik, Rasulullah, silahkan datang ke rumah saya punya makanan yang kita sediakan untuk engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, kamu punya apa? Jabir mengatakan, kita ada sembelihan kecil dan sekatung gandum. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini banyak sekali Jabir. Kemudian Rasulullah membalikkan badannya, kemudian berteriak kepada Muhajirun dan Ansar, wahai Muhajirin dan Ansar, datanglah ke rumah Jabir, karena Jabir ingin menjamu kita semuanya. 3.000 pasukan datang ke rumah Jabir. Kemudian setelah mereka itu sampai lari-lari ke rumah Jabir, saking lapar, 3 hari belum makan, bayangkan. Berburu-buru datang ke rumah Jabir. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat makanan yang disediakan oleh istrinya, kemudian mendoakan makanan tersebut. Akhirnya masuklah 10 orang ke rumah Jabir, makan kenyang, keluar 10 orang lagi masuk, makan, keluar kenyang, sampai 3.000 orang ini merasa kenyang. Kemudian Jabir melihat lagi tempat yang istrinya masak tersebut, wadahnya itu. Jabir mengatakan, seperti makan ini tidak berkurang sama sekali, bahkan nambah. Itu adalah cerita yang masyhur, ya, sangat terkenal dan bisa menjadi motivasi buat. Berarti itu kisahnya ya di sini nih ya Ustaz? Iya, di Bani Haram ini. Dan kampung di kampung tadi itu ya Ustaz? Iya, kampung Bani Haram. Makannya di situ ya Ustaz ya? Jadi di sini adalah Gunung Salak yang tidak semua orang bisa ke sini ya teman-teman. Jadi ini menapaktilasi sejarah tentang Rasulullah, di mana waktu itu menggali paritnya di sini, masya Allah, dan cerita tentang Rasulullah yang dijamu oleh umatnya waktu itu dengan makanan gulai kambing yang kemudian 3.000 tentaranya juga ikut makan. Itu posisinya di belakang kita ini, masya Allah, masya Allah. Jadi ini benar-benar napaktilas kita yang sepertinya merasuk gitu ya ceritanya, masya Allah. Biasa orang naik-naik aja. Jadi ini perkampungan Bani Haram. Bani Haram yang berarti Rasulullah itu dijamunya ya di kampung ini ya Ustaz ya? Cuman untuk rumahnya di mana, tepatnya di mana kita kurang tahu ya. Jadi ini memang rumah-rumah ini berarti bangunan ini tuh sejak zaman Rasulullah udah ada gitu ya? Iya. Dan masih tetap kayak gini nih Ustaz? Yang enggak lah, ini bangunan udah ini ya. Baru. Cuman istilahnya kampung ini memang ada sudah dari wilayah ini dulu ada perkampungan itu ya. Iya. Itu wilayah ini. Dan masjid ini masjid Rasulullah pernah sholat di masjid ini. Berarti kalau kita lewat sini tuh berarti seperti kita Rasulullah dulu juga pernah jalan ke sini ya, Mas. Jalan-jalan ke sini. Nampak tilas. Kalau dulu itu ada namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu setiap apa yang dilakukan Rasul dia ikut. Makanya kenapa kok bisa sih
tahu ini Rasul pernah sholat di sini? Ya. Kenapa tahu Rasulullah terjadi di sini? Karena ada sahabat yang benar-benar dia itu ngikut Rasulullah SAW, anaknya Umar ya, namanya Abdullah. Sampai kalau jalan pun dia ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kayak banyak riwayat menyebutkan kalau mau lihat seperti apa Rasulullah, maka lihatlah Abdullah ibnu Umar. Sampai dia kalau misalnya perjalanan pun, dia misalnya safar, dia sholat, gak mau sholat kecuali tempat sholat Rasulullah SAW. Saking iktidak beliau. Ini masjidnya ya Iya. Ustaz? Adanya Nabi menjadi sunnah bagi. Iya, yang apa dilakukan Nabi adalah sunnah. Kita berhentikan Ustaz ya, pengen lihat Ustaz, pengen Tulisannya Masjid Bani Haram. Ini adalah Masjid Khandaq ya. Bukan masjid yang ini masjid baru. Masjid Fatah adalah masjid yang paling atas itu. Yang Rasulullah SAW pernah bermukim sekitar 1 minggu di sana. Disebut Masjid Fatah. Yang mana kenapa disebut Fatah? Banyak sekali menyebutkan riwayat. Karena di sini ketika Rasulullah memukul batu besar, kemudian melihat bahwasanya akan terbuka Faris, kemudian akan terbuka Iya. Roma, kemudian akan terbuka negeri Yaman, Sana'a. Itu di tempat seperti ini, makanya disebut Iya. Fatah ya. Oh, itu. Kemudian di bawahnya ada masjid lagi yang kecil, yaitu namanya Masjid Salman. Atau posisi Rasulullah memukul batu itu di situ. Bukan, itu tempat Bukan. bermukimnya, berkhaimahnya. Oh, di atasnya. Ya, Oh, khaimahnya. iya, iya. Di bawahnya adalah Masjid Salman. Oh, yang nggak ada kubahnya ini yang ya? Yang kotak lebih, ini ya? yang lebih ke sini ya. Kotak ini. Yang lebih ke sini itu Masjid Salman. Kemudian di sini sudah dihancurkan Masjid Abu Bakar. Kemudian ini yang sebelah kiri kita Masjid Umar. Ini yang dulu Yai Khalim yang masih jelek anunya. Masjid namanya Masjid Umar. Kemudian di belakangnya Masjid Ali, dan yang atasnya itu Masjid Aisyah. Masya Allah, naik ke atas ke Masjid Roya. Masjid Raya. Iya, Masjid Roya di atas posisinya. Sini ya. Iya, Parkirnya orang lewat nggak bisa masuk. enggak sebentar. Kita sekarang ke Perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun 3. 2 itu Badar. Iya. 1 tahun setelah Badr. Hijrah. Kan balas dendam dari Iya. kekalahan Badr. Masya Allah, memang Pak Kiai ini ilmunya Masya Allah. Oh, enggak. Uhud itu terjadi karena kaum musyrikin tidak terima atas kekalahan mereka di perang Badar. Terjadi ya ketika mereka tidak terima dengan perang Badar, akhirnya mereka ingin balas dendam. Waktu itu ya kaum Quraisy mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan, 200 dengan kuda dan 700 full body, ada tamengnya, perlengkapan yang lengkap ya, 700 orang perlengkapan lengkap dan 200 bersama kuda, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu belum muslim. Akhirnya berangkatlah mereka ya. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu di hari Jumat, ketika itu sedang berada di Kuba, mendapat kabar itu, kemudian persiapkan pasukannya, berangkat bersama 1.000 sahabat menuju Jabal Uhud, menuju perang Uhud. Nanti kita melewati satu tempat. Perang Uhud ini adalah perang yang luar biasa juga ya, yang dihadiri oleh sahabat. Kemudian banyak sekali kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin.
bagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan bagaimana perang-perang terjadi dan kejadian-kejadian yang begitu menakjubkan. Ini kita lihat dulu Tarsis ya, ini bangunan yang belum diganti oleh kerajaan Saudi. Ini adalah batuannya, kalau di foto juga bagus. Ini Benteng kerajaan Turki benteng yang belum di Baikkan. Termasuk yang membantu di Masjidil Haram yang disimpan di situ. Syari' Syuhada. Syari' Syuhada. Kenapa disebutkan Syuhada? Karena mereka berjalan lewat jalan ini. Nanti kita akan melewati kita melewati jalan di mana tentara pasukan muslimin 1000 orang menuju Uhud. Lewat sini. Ini yang depan ini. Namanya Thariq Syuhada. Kalau kita lihat di peta, namanya Thariq Syuhada. Yang depan ini. Lurus langsung aja. Bundaran itu Bos Manja. Bukan. Setelahnya habis bundaran satu lagi. Ini namanya Syari' Syuhada. Nah, para sahabat kemudian Rasulullah SAW berjalan bermukim. Rasulullah sampai itu sebelum maghrib. Kemudian salat maghrib dan isya di Masjid Dira. Nanti kita akan kunjungi Masjid Dira. Kemudian setelah Masjid Dira, pagi-pagi setelah sholat fajar baru berangkat ke Uhud. Terus yang 70 orang munafik yang kembali itu di mana dia kembali? 300 Oh 300. Di mana di sini, kembali? di tempat ini Tempat ini. tempat kosong ini nih. Kira-kira tempat kosong ini, lapangan ini. Lapangan ini. Tempat orang munafik yang di sahabat yang dikompor-kompori oleh sini 300 orang, berarti sisa berapa pasukannya? 700. Tapi masjid salah. Masjid apa? Masjid Dira. Dira. Ini Masjid Mustarah, masjid di mana Istirahat. ya Rasulullah istirahat, dan ini juga terjadi perpindahan kiblat. Ya. Jadi ada 3 masjid di mana masjid itu tiga-tiganya terjadi perpindahan kiblat. Tidak hanya kiblaten salah satunya. Ada Masjid Kuba juga terjadi perpindahan. Kemudian di masjid ini Bani Harithah, namanya ini Masjid Bani Harithah. Itu juga perpindahan kiblat, sama di Masjid Kiblaten, Kuba, Harithah dan Kiblaten. Ini tiga-tiganya terjadi perpindahan kiblat. Kemudian itu juga dinamai Masjid Mustarah setelah perang Uhud. Sepulang dari Uhud berarti. Ya, selang dari Uhud istirahat di Masjid Mustarah. Dan disebutkan riwayat juga ketika pamannya meninggal, Rasulullah sering mengunjungi Uhud dan kemudian beristirahat di Mustarah. Ya, dulu kaum Yahudi ini senang mengolok-olok orang Islam sebelum terjadinya perpindahan kiblat. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Wahai Muhammad, jika agama kami ini salah, kenapa kalian ngikuti kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa?" Akhirnya Rasulullah yang merasa sedih, sering diolok-olok. Kemudian sahabat juga ngerasa ya seperti itulah, karena diolok-olok. Sampai akhirnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu itu ketika sebelum asar turunnya wahyu untuk berpindah kiblat, ya. Awali wajhaka syatrul Masjidil Haram, sebutan dalam surah Al-Baqarah, menghadap dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Akhirnya Kita berhentikan Ustaz. ya, akhirnya senang. Berhenti Ustaz. Dan ini kan. saking senangnya kabar itu menyebar dengan cara teriak, ya. Kalau kita dengar di Masjid Nabawi seperti imam takbir kemudian ada yang mengikutinya, itu adalah cara mereka menyampaikan pesan. Allahu Akbar, kemudian ada yang belakangnya Allahu Akbar. Kalau dulu kagak pakai mic, jadi orang di saf misalnya imam Allahu Akbar, saf 10 yang ke belakangnya Allahu Akbar, yang 10 berikutnya yang ke belakang Allahu Akbar. Jadi merantai. Itulah cara dulu menyampaikan pesan. Begitu juga sama Rasulullah ketika itu tidak ada di Masjid Kiblatain, tidak ada di Masjid Mustarah, tapi waktu itu Rasulullah ya sedang ada di Masjid Nabawi. Datang wahyu sebelum asar, kemudian menyebarlah ya, dengan cara berteriak seperti itu, bahwasanya Allah, dan ini sahabat sangat senang, Rasulullah juga sangat senang. Allah telah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram,
akhirnya berteriak, dan sampai kabar itu ketika di Masjid Qiblatain, Masjid Bani Harithah dan Masjid Quba, mereka sedang melaksanakan sholat asar. Akhirnya terjadilah perpindahan kiblat. Bagaimana caranya? Shafnya membelah, kemudian imamnya yang dari depan mundur ya, menghadap Masjidil Haram, dari menghadap utara kemudian menghadap selatan, kemudian yang saf pertama menjadi saf terakhir dan saf terakhir menjadi saf pertama. Dan ini adalah Masjid Dira'. Jadi sudah ada penjelasannya bagaimana Rasulullah SAW dulu sempat menginap kemudian sholat maghrib, isya, subuh di masjid ini, dan menggunakan pakaian perangnya atau apa namanya istilahnya kalau bahasa Indonesia, baju besinya di masjid ini ya, di tempat ini, makanya disebut Masjid Dira'. Dira' itu bahasa Arab yang artinya baju besi. Dira. Dir'un. Dira. Da-ra'ain. Dira. Dal Ra'ain. Da-ra'ain. Kita mengajarkan anak kita peperangan sejarah itu seperti kita mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sama-sama menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya cerita dongeng saja. Kalau sekarang anak-anak lebih senang dengar cerita-cerita Spider-Man. Ternyata ada yang lebih hebat dari itu semua. Superhero itu ada yang lebih hebat lagi. Ini spektakuler. Di sini Rasulullah memakai baju besinya gitu ya. Iya. Kira itu artinya Belum berangkat Uhud. Berarti baju besinya dibawa dari Uhud